Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mita Gustiana dengan NIM 2114050016, kelas 5 TBIA. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang biasa disebut dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Membaca ayat kursi memang boleh dibaca kapan saja, tetapi rupanya ada 3 waktu utama yang sangat dianjurkan untuk membaca ayat ini. Sesuai hadis Rasulullah SAW, berikut beberapa anjurannya, yakni yang pertama, setelah sholat 5 waktu, setelah pagi dan petang, kemudian sebelum tidur. Bacaan ayat kursi dengan rutin yang pertama dapat menumbuhkan pintu hikmah dan rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki untuk umatnya yang membaca Al-Qur'an. Dalam kitab Ar-Ra'ul Mufidah, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap harinya akan menerima manfaat. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dadanya untuk pintu hikmah dan dimudahkan rezekinya. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Tidak hanya itu, manfaat lain dari membaca ayat kursi ini pun bisa dirasakan, diketahui seseorang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bagi siapapun yang membaca ayat ini sebanyak 18 kali akan mendapatkan kehormatan penuh. Ini baik untuk dirinya ataupun orang di sekitarnya. Yang ketiga, dijauhkan dari bencana. Selain itu, manfaat lain dari membaca ayat kursi ini adalah mendapatkan ketenangan rohani. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dari segala bencana yang akan menimpanya di hari itu. Kemudian yang keempat, pahala mati syahid. Siapa yang rutin mengamalkan bacaan ayat kursi setelah sholat fardu, ia akan mendapat pahala mati syahid. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri. Dan dia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Yang kelima, dilancarkan jodoh. Suatu ketika, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan belum menikah karena alasan tidak memiliki biaya. Karena itu, Rasulullah menyuruhnya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Zalzalah, An-Nasr, dan ayat kursi ini. Maka dari itu, siapa yang banyak membaca ayat ini, insya Allah dimudahkan mendapatkan jodoh yang baik dan soleh. Yang keenam, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat selanjutnya, apabila membaca ayat ini sehabis sholat, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjagamu. Selain itu, setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, dimudahkan sakaratul maut. Dengan membaca ayat ini secara rutin, Allah akan menghadirkan sesuatu yang tidak akan menjadi ada.
Tidak hanya itu, Allah juga memudahkan sakaratul maut bagi orang yang mengamalkan bacaan ayat kursi dengan rutin. Kemudian yang kedelapan, dihilangkan kekafiran. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pulang ke rumahnya dan membaca ayat kursi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan segala kekafiran di depan matanya. Tidak heran dan keluarga sering membaca, pasti akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak terduga di rumah. Yang kesembilan, dimudahkan segala urusan. Jika memiliki hajat, entah itu pernikahan atau merencanakan sesuatu, sebaiknya membaca ayat kursi agar dimudahkan urusannya. Syekh Al-Bumi menerangkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi secara penuh yaitu 170 huruf akan menerima manfaat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai nikmat seperti yang pertama, memberikan pertolongan padanya, kemudian mempermudahkan segala hajat yang ia punya, melapangkan pikirannya sehingga lebih mudah berpikir, diluaskan rezekinya, dan dihilangkan duka darinya. Itu pun dengan catatan setiap hari harus dibaca dengan khusyuk ya. Kemudian yang terakhir, mendapat perlindungan di perjalanan. Bagi orang yang membaca ayat kursi saat di perjalanan ataupun saat ingin memulai perjalanan akan diperlancar selama di jalan. Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan perjalanan dan akan melindunginya setiap waktu. Dari ayat kursi tersebut yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya, apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menafsirkan ayat Al-Baqarah 255. Gak habis itu, Dek? Dek? Terdapat 10 kalimat yang berdiri sendiri, di antaranya yang pertama, bahwasanya ia merupakan ayat yang paling utama dan agung dalam Al-Quran, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ayat ini bisa menjadi penjaga seorang hamba yang membacanya sebelum tidur pada waktu semalam penuh hingga pagi hari, sehingga disabdakan oleh Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai dari sholat wajib, maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Sunni, dan Tarbani. Hasan. Sungguh segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan karunia ayat kursi yang hanya membutuhkan 1 menit untuk dibaca selepas sholat wajib 5 kali sehari. Dan ini insya Allah sangat cukup memuaskan seseorang hamba dalam surga ketika ia mati dalam keadaan konsisten melakukannya. Berikut tafsir ayat kursi ini. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal yang terus-menerus mengurus makhluknya. Sungguh penggalan ayat ini menyinggung suatu perkara yang besar, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala, yang selalu disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Perkara inilah yang harusnya disajikan seorang hamba sebagai fondasi hidupnya di dunia ini. Dan di akhirat kelak, ia pasti akan diberikan balasan atasnya. Dialah Allah, la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Di antara sifatnya, Al-Hayyu,
yang hidup, yaitu hidup secara mutlak, yang tidak memiliki ajal. Sebab kehidupan hakiki dan kekal abadi hanyalah bagi Allah semata. Seluruh makhluk akan mati dan tidak akan tersisa kecuali Allah. Di samping itu, dia juga bersifat Al-Qayyum, berdiri sendiri dan dalam mengurus makhluknya. Yaitu berdiri sendiri dalam mengatur semua urusannya dan urusan seluruh makhluknya tanpa memerlukan siapapun. Adapun selainnya, maka tidak dapat berdiri sendiri dan mengatur segala urusannya kecuali atas izinnya. Dia terus-menerus mengurusi makhluknya, sedangkan para makhluk terus-menerus memerlukannya. Dia tidak perlu dengan makhluknya, sebab Maha Pencipta, pemberi rezeki, dan Tuhan yang berhak disembah tidak memerlukan selainnya. Kemudian, la tahzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Di antara bentuk kesempurnaannya, Allah tidak akan merasakan adanya rasa kantuk meskipun sedikit. Kemudian, la tahzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Di antara bentuk kesempurnaannya, Allah tidak akan merasakan adanya rasa kantuk meskipun sedikit. Apalah lagi tidur, dia tidak pantas untuk tidur. Sebab dialah yang mengatur segala urusan makhluknya, memperhatikan naslat dan kehidupan mereka. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya lah segala apa yang langit dan di bumi. Dia adalah raja dan penguasa mutlak seluruh penduduk dan bumi berupa makhluk-makhluk yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui. Dia yang menciptakan pasti mengetahui apa yang dia ciptakan. Sehingga dialah yang pantas untuk mengatur mereka dan menguasai apa yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui. Dia yang menciptakan pasti mengetahui apa yang dia ciptakan. Sehingga dialah yang pantas untuk mengatur mereka dan menguasai apa yang dia ciptakan. Karena semua yang selain Allah adalah makhluk, maka mereka semua hanyalah kepunyaan pencipta mereka, yaitu Allah. Adapun man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini adalah merupakan suatu kesempurnaan, kekuasaan dan pengaturan adalah tidak seorang pun dapat memberi syafaat kecuali atas seizin Sang Pencipta. Meskipun ia adalah manusia paling utama, yaitu para nabi dan rasul, mereka juga tidak dapat memberi syafaat kecuali selain Allah memberi izin pada mereka. Demikian pula halnya syafaat para malaikat harus seizinnya, sebab seluruh syafaat hanyalah milik Allah semata. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu adalah melainkan apa yang dikehendakinya. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Serta seluruh urusan baik yang telah berlalu, yang sedang berlangsung ataupun yang akan datang, baik yang tampak atau yang tersembunyi, baik urusan itu milik manusia ataupun jin. Mustahil bagi para hamba untuk mengetahui sesuatu kecuali sesuai dengan kehendaknya.
juga ilmu tentang sifat-sifat makhluk dan nama-namanya. Tidak dapat diketahui. Wasi'al kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Sungguh betapa besarnya kursi ini yang merupakan tempat kedua kakinya, sampai-sampai meliputi besarnya ukuran langit dan bumi. Kursi ini bukanlah makhluk Allah yang paling besar, karena ada yang lebih besar lagi darinya, yaitu arsy, yang ukurannya tidak diketahui kecuali Allah. Seorang hamba yang memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah berupa kursi dan arsy ini hanya bisa menyerahkan urusannya kepada Allah lah yang menciptakannya. Wasi'al kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Sungguh betapa besarnya kursi ini yang merupakan tempat kedua kakinya, sampai-sampai meliputi besarnya ukuran langit dan bumi. Kursi ini bukanlah makhluk Allah yang paling besar, karena ada yang lebih besar lagi darinya, yaitu arsy, yang ukurannya tidak diketahui kecuali Allah. Seorang hamba yang memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah berupa kursi dan arsy ini hanya bisa menyerahkan urusannya kepada Allah lah yang menciptakannya, dan merasakan kemuliaan karena telah menjadi seorang hamba Sang Pencipta yang Maha Agung tersebut. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Urusan pelihara langit dan bumi sama sekali tidaklah membuatnya sulit dan lelah. Padahal langit dan bumi itu beserta yang ada pada keduanya sangatlah besar. Dialah yang Maha Kuat, lagi Maha Tinggi zatnya dan kuasanya atas segala makhluk. Dialah yang Maha Agung, yang tanduk, merasa kecil segala kebesaran makhluk yang ada di hadapannya. Setelah bahasan ringkas mengenai tafsir ayat ini, saya yakin para pembaca yang budiman bahwa Anda telah mengetahui rahasia dan hikmat di balik terpilihnya ayat ini sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat ini merupakan gambaran ringkasan akidah seorang mukmin pada Tuhannya beserta hakikat hambanya terhadap Sang Pencipta yang Maha Tinggi lagi Agung. Demikianlah penafsiran yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.